Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kami dari kelompok 15 dari mata kuliah Praktikum Mining Data. Di sini kami akan melakukan sebuah analisis sentimen ulasan dari aplikasi Sapa Warga di Google Play Store. Nah, menggunakan metode klasifikasi algoritma Naive Bayes. Di sini kami menggunakan Google Colabs. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan scraping data. Nah, di sini saya mau scraping data dari aplikasi Sapa Warga ya. Nah, pertama kita install terlebih dahulu Google Play Scraper-nya. Nah, setelah itu ditunggu terlebih dahulu. Nanti jika sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini masih proses downloading ya, teman-teman. Jika sudah terinstall di Google Colabs ini, kita copy link downloading ini, lalu kita search ke tab yang baru, lalu salin dan cari. Nah, lalu nanti akan ada website Google Play Scraper-nya dibuka. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita download file yang akan kita scrape. Nih ada Google Play Scraper 124 itu linknya, di download aja. Lanjut, jika sudah terdownload kita kembali lagi ke Google Colabs. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Setelah itu diinstal kembali, tunggu beberapa detik. Jika link sudah terinstall, maka selanjutnya kita akan mengimport paket yang diperlukan. Nah, di sini saya menggunakan paket Google Play Scraper dari Pandas dan Nampi. Kemudian di sini kita akan men-scrap jumlah ulasan yang diinginkan. Langsung diklik. Langsung kita scrap. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk cara scrap datanya sendiri itu pertamanya kita masuk dulu ke website Google Play Store. Nah, nanti kita cari aplikasi Sapa Warga. Nah, setelah itu jika sudah, kita klik Sapa Warga Jabar Super Apps-nya. Untuk kemudian kita akan mengcopy ID-nya. Nah, karena itu yang kita perlukan untuk men-scraping data ini. Nah, itu dari .com Sapa Warga sampai .jd aja. Selanjutnya di copy, kembali lagi ke Google Colabs. Nah, ID ini digunakan untuk men-scrap data ulasan aplikasi Sapa Warga yang berada di Google Play Store tadi. Nah, kemudian kita ubah bahasanya menggunakan bahasa Indonesia dan wilayahnya juga wilayah Indonesia, dan harus noise relevan ya. Nah, selanjutnya ada count 1000. Di sini digunakan untuk mengambil jumlah ulasan yang mau kita ambil. Nah, di sini jumlah ulasan yang mau diambil ada 1000. Begitu. Kemudian kita run aja, diklik. Nah, kemudian tunggu sebentar. Kita di sini akan mengambil kolom reviewnya. Nah, dari review ini didapatkan kolom review ID, username, user image, content score, dan lain-lain. Nah, kemudian kita hitung kembali berapa jumlah data yang didapatkan. Nah, ternyata jumlahnya itu udah benar ya, ada 1000. Nah, langsung kita run lagi. Dari scraping tersebut didapatkan banyak sekali kolom. Kemudian kolom-kolom tersebut kita filter sehingga didapatkan kolom username, score, dan konten. Kemudian kita simpan ke variabel mydf. Setelah itu kita run lagi. Nah, ternyata di sini saya hanya membutuhkan kolom konten dan skor. Nah, maka dari itu saya filternya kembali sehingga didapatkan dua kolomnya aja gitu. Konten dan skor. Dan skor di sini ini merupakan rating atau review dari pengguna aplikasi Sapa Warga tersebut
selama menggunakan aplikasi Sapa Warga gitu. Dan masih terlihat ternyata masih banyak yang bintang 3 gitu. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan pelabelan. Nah, di sini kita menggunakan metode if-elif. Untuk penjelasannya, jika skor kurang dari 3 itu negatif ya. Nah, kemudian elif jika skornya itu sama dengan 4 itu positif. Nah, untuk skor yang berjumlah 5 itu hasilnya positif. Nah, di sini skor yang tidak saya masukkan adalah skor yang berjumlah 3. Kenapa demikian? Karena skor 3 itu kayak ngambang gitu. Ada yang ngasih komentar positif dan juga ada yang ngasih komentar negatif. Jadi di sini saya tidak masukkan gitu atau saya buang gitu. Nah, kemudian jangan lupa kita harus menyimpan data yang sudah kita scrap tadi ke scrap data CSV. Nah, lanjut kita ke langkah yang selanjutnya itu ada pembersihan data atau data cleaning. Nah, di sini kita bisa melihat hasil file CSV tadi. Nah, di sini tempatnya bisa dibuka, diklik. Nah, ini merupakan scraper data dan CSV dari hasil tadi. Nah, kemudian kita akan bersihkan data set scraper data ini di sini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk yang bintang 3 itu hasilnya none, no ada, NaN. Atau bisa disebut kosong gitu. Nah, kemudian kita tampilkan terlebih dahulu informasi dari data frame-nya. Di sini datasetnya ada 2 tipe, yaitu yang pertama ada objek dan yang kedua itu ada int 64. Nah, kemudian kita di sini akan menampilkan setiap baris yang memiliki nilai 0 atau none pada kolom apapun. Di sini kita menggunakan fitur isna ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk labelnya ini adalah true. Ya, kemudian describe. Nah, setelah itu kita akan mencari jumlah baris data yang bernilai 0. Nah, lanjut di sini kita bisa lihat bahwa kolom label yang bernilai kosong itu ada berjumlah 104. Kemudian kita akan membersihkan nilai kosong tersebut dengan menggunakan handling missing value ignore tuple. Di sini yang kita drop, nah ini yang kolom label ini ya. Nah, kita hapus saja ya file yang kosong tersebut. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya di kolom label ini sudah tidak terdapat lagi nilai label yang 0. Sudah 0 semua. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk skor 3 di sini sudah tidak ada. Jadi sudah terhapus semuanya. Nah, jadi di sini datanya sudah bersih dan siap untuk melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita simpan dulu hasil dari data cleaning tadi dengan nama Sapa Warga preprocessing.csv. Sebenarnya terserah mau dikasih nama apa, tapi di sini kami ingin memberi nama itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan text pre-processing. Di sini data yang akan kita proses adalah data yang sebelumnya sudah dibersihkan. Data yang tadi ya barusan yaitu Sapa Warga preprocessing.csv. Selanjutnya kita run. Dan hasil impor ini akan tersimpan di sini. Ini ada ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan chaos folding.
Nah, scaffolding ini adalah proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Nah, pada proses ini karakter A sampai Z dengan huruf besar yang terdapat pada data akan diubah ke dalam karakter A sampai Z dengan huruf kecil. Jadi di sini tuh semua yang berhuruf besar akan diubah menjadi huruf kecil begitu. Nah, dan di sini kita menggunakan paket tray gitu ya. Kita akan mengimport paket tray. Langsung saja kita run. Nah, lanjut. Di sini yang kita gunakan adalah kolom konten ya. Dibersihkan terlebih dahulu. Lalu kita proses scaffolding. Nah, jadi ini tuh hasilnya jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada komentar masih belum siap rilis. M-nya kan besar ya. Nah, diganti menjadi masih belum siap rilis dengan M-nya yang kecil. Nah, ini juga untuk sangat membantu S-nya yang tadinya huruf besar diubah menjadi huruf kecil, begini. Nah, kemudian kita lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu ada stop word removal. Proses ini mempunyai makna di balik penggunaan stop word itu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita dapat fokus pada kata-kata yang penting gitu sebagai gantinya. Nah, di sini kita menggunakan import nltk.corpus, kita run. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk text clean ini merupakan hasil dari proses scaffolding dan text stop word ini merupakan hasil dari stop word removal. Kemudian kita lanjut ke proses tokenizing. Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke import NLTK lagi, di run aja. Dan inilah hasilnya. Nah, di sini bertambah lagi ya, ada text tokens gitu. Nah, maka hasilnya ini menjadi terpotong-potong yang menjadi membantu, mudahannya, pengesahan, nah, dan yang lainnya. Nah, lanjut kita ke proses yang selanjutnya, ada proses stemming. Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Nah, di sini kita membutuhkan library dari Sastrawi ya. Nah, kita run. Kita install dulu. Nah, kita lanjut lagi, kita run, dilanjut lagi. Nah, ini prosesnya agak lumayan lama ya, soalnya banyak sekali data yang dihasilkan begitu. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Ada banyak ya. Nah, alhamdulillah udah beres. Sekian penjelasan dan tutorial kami dalam melakukan analisis sentimen ulasan aplikasi Sapa Warga di Google Play Store menggunakan metode klasifikasi algoritma Naive Bayes. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.